Halo, selamat pagi semuanya. Saya izin memperkenalkan diri terkait channel ini yaitu SolidWorks Learn and Tips. Di channel ini saya akan buat learning path, jadi pembelajaran dari awal sampai nanti kita bisa menjadi profesional designer. Nah, dalam prosesnya saya juga akan share mengenai tips and trick penggunaan SolidWorks yang benar sehingga SolidWorks sendiri bisa dimaksimalkan tidak cuma sekedar desain tapi sampai ke manufaktur seperti gambar 2D, kemudian bill of material, bahkan sampai ke tim marketing yaitu rendering. Oke, sekarang kita bisa masuk ke tampilan awal dari SolidWorks 2024. Nah, di sini kita bisa memulai membuat desain itu dengan cara menekan Home. Kemudian di sini ada New Part, Assembly maupun Drawing. Nah, atau juga kita bisa menggunakan cara New. Kemudian di sini akan muncul template, entah itu Part, Assembly maupun Drawing. Kemudian di sini ada Part Custom. Jadi Part Custom ini template part yang saya buat sendiri. Fungsinya agar nanti gambar desain 3D kita itu bisa di-generate atau diteruskan ke drawing, bill of material, dan isiannya akan menjadi otomatis terisi. Oke, kita langsung coba aja untuk part custom, kita pilih oke. Kita lihat dia sudah ada isian contoh seperti material, berat, dan ini saya tambahkan drawing by. Oke, kemudian kita akan lanjut coba membuat part sederhana. Simple saja, kita buat rectangle. Kemudian kita kasih ketebalan. Partnya sudah jadi, kita tambahkan bounding box agar dia nanti bisa terdeteksi ukurannya. Oke, kemudian kita save dulu. Kita anggap tempat yang sederhana. Kemudian kita teruskan ke drawing. Kalau kita inputkan, kemudian kita ambil data-datanya, itu menggunakan bill of material atau bisa juga menggunakan note. Nah, contoh ini. Kemudian ini saya ganti deskripsinya ke material. Oh, materialnya belum diisi, kita bisa tambahkan materialnya. Nanti di drawing akan otomatis update. Nah, begitu juga di tabel ini kita bisa customize, insert kolom, kemudian saya kasih berat, atau kita tambahkan lagi seperti bounding box tadi. Insert, kita tambahkan panjang contoh. Nah, jadi tabel ini sebenarnya nanti kita juga bisa customize, lalu kita simpan. Nah, ini sebagai contoh dulu aja, ketika kita sudah mengisi data properties yang lengkap di file 3D, maka di file drawing juga akan bisa tergenerate. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan coba buat part dengan menggunakan template yang standar dulu. Kita pakai tombol home, lalu kita pilih part. Nah, di sini juga belum ada isian sama sekali. Kita coba buat part yang sama seperti tadi. Kita masuk ke sketch. Kemudian kita buat part sama. Kita extrude untuk memiliki ketebalan. Oke, materialnya kita isi.
Kemudian kita coba untuk ke drawingnya. New map drawing. Lalu kita ambil menggunakan bill of material juga. Kemudian deskripsinya dirubah. Nah, materialnya tidak akan keluar. Jadi dia tidak bisa mengambil data materialnya. Karena di file propertiesnya belum ada. Jadi kita harus menambahkan. Nah, cara menambahkannya itu kita masuk ke file properties. Kemudian kita pilih di custom. Lalu kita pilih material contoh. Kemudian di value itu kita isi namanya kan properti namanya material. Berarti kita juga isi SolidWorks material, data material dari SolidWorks. Nah, dia sudah terbaca. Kita centang, kita masuk ke drawing. Apakah deskripsinya? Nah, material sudah keluar. Nah, seperti itulah fungsinya kalau kita membuat part template. Jadi biar tidak berulang kali kita harus menambahkan material, kemudian edit file properties, dan lain-lain. Oke, untuk part sekian kita bisa nanti lanjut lagi ke tab fitur. Nah, jadi customize itu nanti kita akan customize fitur, kemudian di sini ada fitur sketch surface. Nah, ini juga bisa customize. Contoh cara menghilangkan atau memunculkan dari tab-tab berikut. Kita coba dulu. Klik kanan, lalu masuk tab. Nah, di sini akan muncul beberapa tab yang bisa kita tampilkan. Kalau kita centang, dia akan tampil. Kalau kita uncheck, dia akan hilang. Nah, jadi kalau misal bingung kalian mau mencari, oh survei saya kok nggak ada ya, di mana? Nah, itu pasti di tabnya belum diaktifkan. Oke, tab sudah. Selanjutnya ini contoh. Ini saya tambahkan DOM. Jadi ini juga bisa di customize. Caranya itu mulai dari option, lalu customize. Nah, customize kemudian comment. Nah, di comment ini kita bisa menambahkan banyak fitur yang mungkin belum tampil di comment bar-nya. Jadi kita bisa menambahkan. Contoh, saya mau menambahkan indent. Nah, kita tinggal drag and drop aja, dia sudah tampil. Kalau untuk menghilangkan juga sama, masuk customize lalu kita keluarkan. Seperti itu. Selanjutnya ini juga bisa di custom. Saya biasa mengcustom di area orientation ini. Karena kalau kita bolak-balik untuk melihat tampilan top, front, right itu harus mencet ke sini cukup lama. Nah, nanti kita harus nyari dulu. Jadi saya tambahkan kemudian untuk normal tuh juga. Jadi kalau kita lagi bikin sketch, tampilannya nggak kelihatan nggak rapi, kita bisa pakai normal tuh. Nah, kemudian untuk di sini caranya juga masih sama. Itu kita bisa customize, terus masuk ke comment. Nah, di sini juga bisa ada standard view. Kalau kita mau pilih tambahkan, ada standard view. Nah, di sini ada top right, kita tinggal drag and drop aja. Contoh saya tambahkan ini di metrik 1. Oke, bagian atas kita sudah bahas. Kemudian yang di bagian sebelah kiri ini ada namanya History Manager. Atau jadi kalau kita buat part itu di sini akan terekam semua. Pertama dari pembuatan sketch, kemudian extrude, ada fillet dan seterusnya. Nah, ini bisa sangat membantu ya kalau kita belajar gitu, punya file 3D-nya. Jadi kita bisa cek satu persatu. Oh, urutannya dari mana sih? Nah, oh, pertama kita membuat sketch. Kita membuat sketch dulu. Sketchnya seperti apa? Nah, contoh. Kemudian di extrude. Nah, ini bisa sebagai sarana untuk pembelajaran juga. Kalau ada file 3D yang sudah kita buat atau dari orang lain. Kemudian kita pindah di sebelah kanan. Di sini ada resource. Resource ini
kayak home juga sebenarnya sama. Kemudian ada lainnya kalau di SolidWorks kalian punya package seperti Toolbox, Design Library itu masuknya di sini. Oke, kemudian tampilan ini juga ada palette atau appearance. Contoh seperti itu. Kemudian untuk standar biasanya bingung nih ada yang IPS, MMGS itu letaknya ada di bawah. Jadi kita bisa pilih mau pakai standar mana atau kita bisa custom juga sebenarnya. Oh, saya pengen panjangnya pakai milimeter, angle-nya pakai eh, masanya nanti kita pakai. Contoh ini custom. Nah, panjangnya pakai milimeter, kemudian masanya pakai kilogram, itu juga bisa. Jadi kita custom. Terus untuk desimalnya mau satu angka di belakang koma, dua angka, atau bahkan tidak ada. Hmm. Oke, kurang lebih itu untuk interface-nya. Selanjutnya nanti kita bisa buat langsung produk.